Selamat siang, Ibu Intias. Selamat siang Bu Nining. Iya, Bu Intias, terima kasih. Ini Bu Intias sudah berkenan hadir dalam Jimit siang ini. Ya Bu, Iya. Kemudian apa tujuan percakapan kita hari ini, Bu Intias? ya tujuan percakapan kita siang ini Bu Nining, nanti saya ingin mengutarakan mengutarakan tentang permasalahan yang ada di pikiran saya ya Bu, yang ada di unek-unek Iya. saya tentang eh, tugas tambahan saya sebagai bendara kegiatan yang cukup banyak, ada beberapa, nggih, ada 3, di mana ada tugas tambahan sebagai bendahara PPDB, kemudian bendahara kegiatan bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan, kemudian bendahara kegiatan untuk bantuan biaya uji sertifikasi siswa SMK. Di mana kegiatan itu, tiga-tiganya itu waktunya bersamaan Bu, kemarin mulai di bulan Juni. Jadi saya merasa kewalahan Bu untuk menjalankan tugas tambahan tersebut. Di samping tugas utama saya yang tentunya harus saya utamakan, yaitu mengajar, seperti itu Bu. Iya, baik Bu Intias. Tadi Bu Intias menyampaikan kalau tugas tambahan itu ternyata membuat Bu Intias itu kewalahan. Mungkin Bu Iya, Intias bisa menjelaskan kewalahan yang seperti apa yang Ibu maksud? ya, jadi untuk tugas bendahara itu kan banyak sekali tugasnya ya Bu. Ada yang pertama tentunya untuk memegang uang dan membelanjakan. Tentunya di situ saya juga harus mengikuti alur kegiatannya, nggih, dari rencana penggunaan dananya berapa, kemudian saya harus membelanjakan. Setelah itu saya harus mempertanggungjawabkan dengan membuat SPJ seperti itu tuh Bu. Dan karena kegiatannya yang berbarengan ini, jadi membuat saya seperti apa ya? Seperti dikejar-kejar deadline ya Bu. Setiap harinya ada Iya, dari kegiatan USK, ya, dari uji sertifikasi kompetensi harus segera dibuat laporan 50%-nya. Belum lagi yang SMKPK juga seperti itu. Untuk ketua penyelenggaranya sudah memberikan perintah. Kalau yang laporan PPDB, alhamdulillah sudah saat ini sudah agak iya, berkurang deh karena sudah iya, selesai iya. kegiatan, tinggal sedikit untuk SPJ yang harus diselesaikan. Jadi kewalahan-kewalahan untuk membersamai kegiatan tersebut dan juga setelahnya Bu yang membuat SPJ-nya itu. Tentunya dengan jumlah jam mengajar saya di kelas yang juga harus diutamakan, kadang jadi apa ya? Ya tidak punya waktu untuk istirahat yang penuh, kemudian tidak punya waktu yang cukup untuk membuat media pembelajaran yang seharusnya saya siapkan sebelum masuk kelas dengan baik. Seperti itu, Bu. Iya, jadi intinya Bu Intias itu merasa kewalahan dengan tugas tambahan, di samping juga harus mengajar dengan jumlah jam yang cukup banyak. Bu Intias, dari hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, mungkin Bu Intias punya strategi atau mungkin juga langkah-langkah untuk mengatasi kewalahan-kewalahan yang tadi Bu Intias sampaikan itu seperti apa Bu misalnya? Iya, jadi rencana saya ini rencananya saya ingin koordinasi dengan kepala sekolah, nggih, terkait dengan tugas tambahan saya ingin meminta asisten Bu. Jadi ada bendahara pendamping saya nanti yang
menurut saya nanti bisa sangat membantu saya agar saya tidak terlalu kewalahan untuk mengerjakan SPJ terutama Bu, untuk pembukuannya karena nanti ada bantuan. Semoga diizinkan nanti oleh kepala sekolah untuk di setiap kegiatan saya ada bendahara pendampingnya seperti itu Bu. Kemudian rencana aksi saya selanjutnya mungkin terkait dengan manajemen waktu Bu. Nanti saya akan menyusun timeline di tanggal berapa saya harus mengerjakan laporan yang USK, kemudian di tanggal berapa saya harus membuat yang kegiatan bantuan yang SMKPK, dan di tanggal berapa yang untuk PPDB. Tentunya tanpa mengganggu tugas utama saya dalam mengajar. Nanti akan saya lakukan timeline itu di jam ketika saya sedang tidak mengajar, Bu. Dan saya ada hari kosong di hari Selasa, tidak mengajar, nanti akan saya maksimalkan di hari tersebut. Ya. Terus kemudian mungkin yang selanjutnya saya juga ingin mengelola stres ya Bu, dengan cara healing Bu. Kalau Iya. healing ini, kalau weekend mungkin hari Minggu, jadi tetap harus healing ini agar tidak stres, tidak tertekan dengan beban kerja selama Senin sampai Jumat seperti itu, Bu. Oke, mungkin itu Bu rencana saya yang sudah ada di pikiran saya, rencana nanti akan saya laksanakan. Iya. Wah, apa yang sudah menjadi rencana Bu Intias itu sudah bagus sekali menurut saya. Kalau saya simpulkan ini berarti Bu Intias itu nanti akan berkoordinasi dulu nih ya dengan apa namanya pihak yang mungkin berkompeten dalam bidang itu, kemudian akan mencoba untuk mencari asisten begitu ya untuk Iya, Bu. membantu tugas-tugas dari Bu Intias. Kemudian juga Bu Intias akan melakukan manajemen waktu, pengaturan waktu, di mana waktu mengajar, kemudian waktu untuk bertugas, mengerjakan tugas tambahan itu ada sendiri-sendiri. Jadi tidak mengganggu karena tugas pokoknya tadi adalah belajar. Dan ini yang menarik sekali nih Bu, yang terakhir tadi healing itu Iya, Bu. luar biasa nih Bu Intias ini. Iya, Dari ya. rencana itunya Pokoknya sudah. harus Iya, menyempatkan ya, Bu, iya, agar tetap fresh, agar hari Seninnya kembali siap menghadapi kenyataan iya, seperti itu. iya. Bagus sekali Bu Intias. Kemudian ini Bu Intias, komitmen Bu Intias terhadap rencana aksi tersebut kira-kira bagaimana? Ya, ya untuk komitmen saya rencananya ya nanti saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan timeline tadi yang sudah saya buat, Bu, ketika jam pembelajaran saya sedang jam kosong. Ya, jadi saya komitmennya itu memenuhi to-do list saya di timeline yang sudah saya rencanakan. Tentunya juga nanti mungkin kesuksesan komitmen saya juga nanti tergantung dari pihak-pihak yang semoga nanti dapat membantu saya yang asisten saya tadi itu, Bu. Iya, oke Bu Intias. Mungkin dalam melakukan rencana aksi itu, Bu Intias memerlukan apa namanya ya, bantuan atau mungkin orang-orang yang mendukung komitmen tersebut. Ya, Bagaimana kira-kira Bu? ya. Menurut saya mungkin pihak-pihak yang bisa membantu terlaksananya rencana aksi saya dengan baik, tentu saja adalah kepala sekolah ya Bu, selaku kuasa pengguna anggaran yang dimana tugasnya adalah untuk
mengawasi jalannya kegiatan dan juga penggunaan anggaran itu tentunya juga sangat saya butuhkan dukungannya untuk melakukan tugas tambahan tersebut. Kemudian rekan sejawat juga saya anggap juga mendukung Bu untuk pelaksanaan tugas tambahan saya karena tentunya dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang jalan baik di bantuan yang USK maupun SKMPK, saya perlu koordinasi dengan rekan-rekan sejawat untuk menggali terkait dengan alur kegiatan seperti apa yang nanti akan berpengaruh terhadap pembukuan saya. Kemudian yang terakhir, pihak yang terakhir adalah tentu saja keluarga, Bu. Keluarga juga berpengaruh nggih karena tentunya saya 24 jam kan tidak di sekolah. Ada masanya saya di rumah. Nah, kadang di rumah saya juga buka laptop, Bu. Kalau keluarga tidak mendukung, tentunya pekerjaan saya tidak selesai. Tapi alhamdulillah keluarga sampai saat ini sih tidak komplain kalau saya juga lanjut mengerjakan pekerjaan saya di rumah. Dan juga keluarga yang menyukseskan kegiatan healing tadi Bu. Kan healingnya bersama keluarga Bu. Iya, Bu Intias, ini ternyata ketika kita berada dalam suatu organisasi itu yang namanya kolaborasi tidak lepas ya. Jadi kita butuh juga dukungan dari orang lain seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Intias, seperti kepala sekolah juga, Ibu. kemudian rekan sejawat juga, dan tidak kalah juga dengan keluarga kita. Iya, keluarga. Keluarga. Karena kita kembali kepada keluarga ya Bu setelah dari tempat Iya, kerja. iya, karena di sekolah ini ya rumah kita yang kedua juga ya. Jadi di rumah, Nggih. sekolah itu semuanya keluarga kita. Jadi keluarga yang di rumah ini juga sangat penting. Bu Inti, Iya. jadi apa yang sudah Bu Intias ambil atau manfaat dari pembicaraan kita hari ini? Ya, menurut saya obrolan kita hari ini Bu Nining sangat bermanfaat bagi saya. Sekarang saya jadi tahu ya, ternyata saya juga sudah punya beberapa rencana aksi untuk kedepannya. Semoga nanti rencana aksi yang sudah ada di pikiran saya, yang sudah saya rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih Bu Nining juga menguatkan tadi ternyata suatu kolaborasi juga sangat diperlukan. Iya, Baik di iya. sekolah maupun di rumah, Bu. Ternyata Oke. kita juga tidak bisa hidup Semoga sendiri, ini ya, semoga harus berhasil. berkolaborasi. Ya, Ya Bu, terima kasih. baiklah Bu Intias, ini saya akan menunggu cerita-cerita Bu Intias berikutnya tentang cerita Oh iya menarik Bu, siap Bu. melakukan komitmen tersebut. Ya, selalu semangat Bu Intias. Ibu, Selamat terima kasih. siang. Selamat siang Bu.